husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah yang mengatur semuanya. Mau kamu rugi mau enggak untung, husnudzon billah, apapun yang terjadi dalam hidupmu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti balasannya di akhirat derajat kamu naik. Allah akan berikan di akhirat. Sholat di atas lautan, di atas air pakai sajadah. Kemudian Rabi'atul Adawiyah lewat, disenyumin sini sama Rabi'atul. Akhirnya Rabi'atul Adawiyah gelar sajadah di atasnya Hasan Al Basri, di atas udara. Lalu Rabi'atul Adawiyah sholat di atas udara. Subhanallah, lebih tinggi lagi. Ini perempuan. Nah, makanya kalau perempuan itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karomahnya lebih tinggi daripada laki-laki. Begitu. Waqala Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah berkata, ra'aitu Sufyan as-Tsauri fin naum. Aku melihat Sufyan as-Tsauri di dalam tidurku. Jadi Sufyan as-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Malik bin Dinar, Muhammad bin Sirin, Hasan Al Basri, ini semuanya hampir satu zaman semuanya. Mereka saling menemui, jumpai. Ini orang-orang soleh yang saya ceritakan karomahnya kemarin-kemarin. Ya, tentang masalah di kitabnya Habib Umar bin Hafid ya kemarin itu, tentang masalah zikir dan lain sebagainya. Beliau ini Sufyan bin Uyainah ini hafal Quran umur 7 tahun ya. Sufyan bin Uyainah ini bermimpi Sufyan as-Tsauri, termasuk guru beliau, finnaum dalam tidurnya. Fakultu, lalu Sufyan bin Uyainah berkata dalam mimpinya, ausini, beri aku nasihat, beri aku wasiat. Faqala akillah min ma'rifatin nas, sedikitkan dirimu dikenal manusia. Akillah min ma'rifatin nas. Ya, artinya apa? Jangan terlalu terkenal kamu. Ya, humul haja. Ya, low profile. Jangan terlalu terkenal. Sudah, biar nggak beban di akhirat nanti. Subhanallah. Wakala Amr bin Saib berkata, ra'aitul Hasan bin Saleh. Aku bermimpi Hasan bin Saleh fi manami, di dalam tidurku. Fakultu, lalu aku bertanya, qad kuntu mutamanniyan lilikaik, famadha indaka fatukhbirana. Aku ini berangan-angan lama mau ketemu kamu dalam mimpi. Aku ingin tahu kabar kamu di sana seperti apa. Faqala absir, kabar gembira. Fa inni lam ara misla husnudzan billahi syai'a. Aku belum pernah melihat amalan yang bisa menyelamatkan aku saat ini selain berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit pun berburuk sangka. Apapun yang terjadi kepada dirimu, musibah dan lain sebagainya, tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala penuh. Ya, mau kena kamu positif corona, mau kamu itu ditipu orang ratusan juta, mau kamu itu gagal menikah, gagal nikah, kemudian mau kamu ini nggak laku-laku, jomblo sekarat, mau kamu ini dagang kamu nggak laris, ya, apalagi saat ini pandemi, nggak ada dari pagi sampai sore nggak laku-laku berhari-hari. Husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah yang mengatur semuanya. Mau kamu rugi mau enggak untung, husnudzon billah, apapun yang terjadi dalam hidupmu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti balasannya di akhirat derajat kamu naik. Allah akan berikan di akhirat dengan sebaik-baiknya balasan. Di dunia saja ketika orang berhusnudzon billah, ya, maka dia mendapatkan kebaikan. Apalagi nanti di akhirat dia mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah-limpah. Masya Allah. Nah, di sini Rabi'atul Adawiyah. Wala mamatat Rabi'atu ra'atha imra'atun min ashabiha wa 'alaiha hullatu istabrakin wa khimarun min sundusin wa khimarun min sufin. Ketika Rabi'ah meninggal dunia, maka sebagian sahabatnya bermimpi. Ya, beliau ini memakai hiasan yang super luar biasa. Ya,
emas, berlian, intan pakaiannya, dan juga ada seperti apa namanya? Apa ini? Mahkota. Ya. Faqalat laha ma fa'alatil jubbah allati kafantuki fiha wal khimar suf. Wahai Rabi'ah, mana kapan yang aku buat kapan jenazahmu itu kemana? Qalat wallah innahu nuzi'a anni. Sungguh demi Allah, kafanku itu sudah dicabut dari aku. Wa ubdiltu bihi hadzal ladzi taraina alayya. Dan Allah gantikan seperti apa yang kau lihat padaku. Dari mahkota, pakaian berlian, intan, emas, dan luar biasa. Wa tuwiyat akfani. Tapi kafanku ini dilipat. Wa khutima 'alaiha. Kemudian ditutup. Wa rufi'at fi illiyin. Diangkat ke illiyin. Liyakmula li sawabuha yaumal qiyamah, supaya menjadi sempurna nanti pahalanya di hari kiamat. Faqalat, maka yang bermimpi ini bertanya, lihadza kunti ta'malina ayyamad dunya? Apakah ini yang kamu lakukan selama ini? Satu lagi sebelum kita akhiri. Fakultu laha, oh ini masih lanjutan yang tadi ya. Maka aku bertanya lagi kepada Rabi'ah, fama fa'alat Abdah binti Abi Kilab. Terus bagaimana kondisinya Abdah binti Abi Kilab? Ada yang mengatakan Ubaidah binti Abi Kilab ini gimana? Orang soleha, perempuan yang soleha luar biasa. Faqalat hayhat sabaqatna wallah ila darajatil ula. Wah, luar biasa beliau ini. Justru beliau ini telah mendahuluiku di derajat yang tinggi luar biasa. Ini Abdah binti Abi Kilab. Padahal Rabi'atul Adawiyah itu kita sudah ceritakan kemarin bagaimana beliau ini zikirnya, puasanya, bahkan beliau tidak mau makan daging selama 40 tahun. Ketika sudah ngebet nafsunya kepingin makan daging atau makan sayur-sayuran, tiba-tiba Allah utus, karena karomahnya si Rabi'ah ini, Allah utus burung-burung yang membawa sayur-sayuran dan bawang sudah terbuka semuanya, terkupas semuanya. Ketika dimasakkan oleh pelayannya, lalu sudah jadi sayur di hadapannya Rabi'atul Adawiyah, beliau malah nggak makan dan nangis dan mengatakan, pembantunya malah makan gandum kering, roti kering. Lalu pembantunya, pelayannya mengatakan, kenapa engkau sudah makan? Ini anugerah dari Allah, karomah kepadamu. Kenapa engkau nggak makan? Apakah jawabnya Rabi'ah? Aku takut ini istidraj, tipuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku kurang beramal. Padahal amalnya kurang apa? Tiap malam beliau nangis. Sampai pernah Rabi'atul Adawiyah, kan dulunya beliau ini perempuan yang hina, dijual ke sana ke sini. Zaman dulu itu perbudakan masih berlaku. Dijual, pernah beliau ini suatu hari setelah melayani tuan-tuannya di dalam pelayanan-pelayanan, ngepel, menyiapkan makanan dan lain sebagainya, malamnya beliau ibadah sampai subuh. Paginya beliau mengkhidmat kepada tuannya, tapi malamnya beliau ibadah sampai subuh. Suatu hari bertanya beliau, wahai tuanku, ada satu lagi, adakah lain lagi yang aku mau melayanimu? Sudah, kau istirahat, saya permisi. Akhirnya dia permisi. Suatu hari suatu malam tuannya ini perlu sama Rabi'ah. Ketika mau ketuk pintunya, tiba-tiba bercahaya. Tiba-tiba bercahaya pintunya. Di atas kepala Rabi'ah ini ada cahaya seperti lampu. Padahal di kamar itu nggak ada lampu sama sekali. Cahaya lampu seperti lampu bohlam modern saat ini. Padahal waktu itu api. Akhirnya ditutup lagi, bergemeter beliau. Paginya ditanya, aku merdekakan engkau karena Allah. Akhirnya beliau dimerdekakan karena karomah yang dilihat oleh si tuannya. Seperti itu. Ini masih ada yang lebih tinggi lagi daripada Rabi'atul Adawiyah, yaitu Abdah bin Abi Kilab. Ketika ditanya dalam mimpi, lalu apa ya kondisinya, bagaimana Abdah bin Kilab? Maka beliau menjawab, hayhat sabaqatna wallah ila darajatil ula. Dia terlebih dulu mendahului aku dengan derajat-derajat yang tinggi luar biasa. Beliau di atas aku dengan derajat yang luar biasa, tinggi. Qalat, orang yang bermimpi ini bertanya, wabima? Qalat qultu wabima? Kenapa kok bisa lebih tinggi? Waqad kunti indan nas a'bada minha.
Padahal kamu waktu masih hidup lebih ahli ibadah daripada Abdah binti Abi Kilab. Kenapa Abdah binti Abi Kilab yang tinggi derajatnya daripada engkau? Faqalat, apa jawabannya Rabi'atul Adawiyah? Faqalat, maka beliau menjawab, innaha lam takun tubali ala ayyi halin asbahat minad dunya au amsat. Nih, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kenapa bisa demikian? Maka Rabi'ah menjawab, innaha lam takun tubali ala ayyi halin asbahat minad dunya au amsat. Abdah binti Abi Kilab ini mendapat derajat yang tinggi karena beliau ini nggak peduli kondisi bagaimanapun, pagi hari dan sore hari, malam siang itu nggak peduli, masalah duniawi nggak peduli, besok mau makan apa, besok dapat gimana uang dan lain sebagainya, nggak peduli. Kalau ada misalnya roti satu, ya itu beliau habiskan. Besok gimana, nggak peduli. Atau misalnya ada roti satu, kemudian ada orang minta-minta, datang dikasih semuanya, nggak peduli dirinya. Masalah duniawi, pagi hari, siang hari, malam, sore, nggak peduli. Gimana kondisinya besok, nggak peduli. Masya Allah, itu orang yang sangat luar biasa kalau begitu. Sudah nggak ada dunia di hatinya, nggak peduli urusan dunia. Besok mau makan apa, besok bagaimana. Kalau kita enggak, saya harus sekolah. Harus sekolah tinggi. Biar masa depan saya nanti bisa punya rumah, mobil, dan anak saya juga punya rumah, punya mobil, cucu saya juga demikian. Mikir sampai ke cucu-cucunya, mengumpulkan duniawi, harta dan lain sebagainya. Mikir urusan besok aja ini tercela bagi ulama ahlu tasawuf, ahlu sufi. Besok saya makan apa, besok saya harus berdagang apa untuk dapat makan besok, saya harus jual apa besok, saya harus bagaimana mendapatkan uang. Begitu, dia nggak peduli masalah besok. Bukan kayak orang-orang zaman sekarang, generasi zaman sekarang. Waduh, besok saya ini modal pakai apa mau kawin ya? Harus banyak target. Harus lebih banyak jualannya. Ya, herbal dan lain sebagainya. Harus ngejar target. Nggak tidur tiap malam demi sponsor-sponsor, ya. Demi iklan herbal dan lain sebagainya. Datang ke sini sudah banyak bungkusan, mau dikirim, kirain buat saya, ternyata kiriman orang. Masya Allah, ini orang zaman sekarang. Gimana besok dia mau kawin? Beda sama temannya ini, si Mansur ini, nggak peduli besok mau kawin mau enggak, besok laku atau enggak, gimana saya, pacar saya apa enggak peduli. Ini luar biasa, ini luar biasa begitu. Masya Allah. Jangan mikir urusan besok. Kalau kamu yakin sama Allah, Allah yang ngatur.